100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Saudara, hari ini militer Israel meluncurkan lebih dari 300 serangan udara di jalur Gaza. Israel juga tengah bersiap melakukan serangan darat. Sementara itu, serangan udara Israel di kota Khan Yunis, selatan Gaza Sabtu lalu, menghancurkan sejumlah gedung tempat tinggal penduduk. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Kami pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update.
yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Harjuno Pramondito. Israel meningkatkan serangan udaranya ke Gaza pada hari Senin dan serangan ini mengakibatkan banyak warga Palestina di Gaza tewas. Seorang perempuan menangis sambil menggenggam tangan kerabatnya yang tewas. Peristiwa ini terjadi setelah serangan udara besar-besaran Israel ke Gaza. Serangan Israel menyebabkan banyak korban tewas dan terluka. Selain itu, serangan juga menghancurkan banyak gedung, termasuk di tempat perlindungan warga Palestina. Sejumlah warga berusaha membawa korban ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Israel diperkirakan masih akan melancarkan serangan darat di Gaza menyusul serangan militan Hamas pada 7 Oktober lalu yang menyerang komunitas di Israel Selatan. Demikian Kompas Update pukul 11, nantikan informasi terkini lainnya dalam program Kompas Siang. Sesaat lagi saya Harjuno Pramondito, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Satu hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju, bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas di Balai Kota Solo. Menanggapi pelaporan dirinya ke KPK, Gibran meminta publik menilai apakah dirinya selama ini baik dalam kinerja dan pantas menjadi Bacawapres. Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa di Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan pemerasan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini menjadi pemeriksaan pertama Firly setelah pada panggilan sebelumnya Firly mangkir. Polda Jawa Barat dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti lain yang diduga masih berada di lokasi. Akibat kemarau panjang, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan mengalami krisis air bersih sejak seminggu terakhir. Demi menjaga ketersediaan, pihak rumah sakit terpaksa membatasi penggunaan air. Di Kota Bontang, Kalimantan Timur ada pulau yang bisa jadi referensi untuk wisata keluarga. Namanya Pulau Beras Basah. Pulau yang terlihat seperti gundukan beras ini dikelilingi hamparan pasir putih dan jejeran pohon kelapa yang siap menyambut wisatawan yang datang. Selamat siang saudara, selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal tudingan dinasti politik terhadap keluarga Presiden Jokowi dengan dipilihnya sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebutkan majunya Gibran Rakabuming di Pilpres sebagai bentuk politik dinasti. Namun demikian saudara, Bacapres Prabowo Subianto menyebut tak ada yang salah dengan dinasti politik selama nantinya mengabdi untuk negara. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramondito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya.
Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan dirinya ke KPK. Gibran meminta publik menilai apakah dirinya selama ini baik dalam kinerja dan pantas menjadi bakal cawapres. Menumpang mobil dinas dengan stiker Piala Dunia U17 FIFA yang baru, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menanggapi soal pelaporan dirinya ke KPK. Ia juga menanggapi ketidakpercayaan publik yang disebut menurun setelah dirinya dicalonkan sebagai bacawa pres Prabowo. Gibran dilaporkan ke KPK oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Dan selain itu, Gibran, Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga dilaporkan karena dugaan kolusi dan nepotisme. Ya, biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo silahkan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK terus Mas Wali jadikan cawapres, banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai ya. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya biar warga yang menilai. Ya. Kalau Gibran yang dipilih sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto hingga kini merupakan kader PDIP. Gibran juga menjelaskan status keanggotaannya pasca terpilihnya ia sebagai bacawa pres Prabowo. Saat ditanya soal keanggotaannya di PDI Perjuangan, usai diumumkan menjadi bacawa pres Prabowo, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait statusnya di PDIP, Gibran akan mengikuti mekanisme yang ada. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya, saya aja. Mas, sekarang di PDIP seperti apa Mas? Apakah masih menjadi kader atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad ya. Berarti Apa sudah nggak jadi kemenangan itu apa? Wes ya, aku tak ning Putri Kempos gitu. Ora-orane aku ning bandara ya. Aku ning Solo. Ini ora-orane ning bandara, tenang wae. Hah? Di deklarasi hari ini yang seperti kemarin dijadwalkan Pak Sukmi Dasko itu. Tungguin aja, nggih. Udah ora santai. Jadi orang itu santai aja, nggih. Untuk mengetahui aktivitas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, besok rencananya pasangan Prabowo Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU. Lalu apakah Gibran saat ini juga akan berangkat ke Jakarta? Saudara-saudara, selamat siang. Hingga saat ini memang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih kantor seperti biasa, menyelesaikan pekerjaan dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan nanti sore masih dijadwalkan menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Solo sekitar pukul 15 atau 3 sore. Terkait dengan keberangkatan ke Jakarta, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah malam ini berangkat ke Jakarta atau kalau tidak besok pagi-pagi sekali berangkat ke Jakarta. Namun tidak ada informasi pasti dari Gibran terkait dengan keberangkatannya nanti seperti apa. Jika nanti sore berangkat apakah melalui pesawat atau jalur darat. Namun kalau berangkat besok pagi sudah dipastikan pasti akan naik pesawat. Dan kami juga belum mendapatkan informasi terkait nantinya seperti apa mekanisme pendaftaran yang akan dilalui oleh Gibran. Mengingat hingga saat ini pun dia masih berkantor seperti biasa. Sementara surat-surat dan kelengkapan yang lain sudah diurus dari pengakuan beberapa instansi seperti kepolisian dan juga pengadilan bahwa memang surat-surat seperti SKCK dan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana sudah diselesaikan dan tinggal menunggu waktu saja untuk ini dilengkapi ke KPU sebagai syarat pendaftaran peserta Pilpres. Dan terkait keberangkatan kami juga masih menunggu informasi pasti apakah sore ini atau besok pagi. Ya Widi, untuk saat ini bagaimana kondisi internal PDIP di Solo pasca dipilihnya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo? Beberapa waktu lalu kami sempat bertemu dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FPK Dirudiatmo, yang mengatakan jika sampai saat ini PDI Perjuangan di Kota Solo fokus kepada pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bacawa pres dan bacawa pres yang diusung PDIP, serta memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2024 mendatang. Jadi dinamika ataupun
drama yang terjadi terkait dengan Gibran Rakabuming yang dicalonkan oleh partai lain di Pilpres nanti diakui Rudi cukup mempengaruhi, tapi tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Artinya di internal PDI Kota Solo masih seperti biasa aktivitas dan mereka cukup tenang dalam menghadapi fenomena ini ataupun pencalonan Gibran Rakabuming dari partai lain sebagai peserta Pilpres. Dan efek Rudi juga sudah mengingatkan bawahannya bahwa untuk menjadi kader PDIP harus siap kecewa dan dikecewakan. Artinya mereka sudah menyiapkan diri untuk berbagai skenario, terutama dalam Pilpres kali ini. Karena memang politik di Indonesia sangat dinamis, sangat cair, dan sulit ditebak bahkan hingga saat menit terakhir. Jadi masih harus menunggu apakah besok benar Gibran Rakabuming akan didaftarkan sebagai bacawa pres Prabowo atau seperti apa nanti yang terjadi di lapangan. Yang jelas, hingga saat ini Gibran sendiri masih mengakui bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, yang artinya juga belum ada ketegasan apakah dirinya keluar atau dipecat atau bagaimana dari keanggotaan PDI Perjuangan. Sehingga masih harus menunggu hingga tanggal 25 esok. Baik, kita nantikan bagaimana dinamika politik malam nanti dan juga besok pagi terkait dengan rencana pendaftaran pasangan Prabowo dan Gibran ke KPU. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto bakal menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk membahas status Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Usai nama Gibran resmi diusung menjadi Jawapres di Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo, komunikasi dengan PDI Perjuangan terus dilakukan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan akan bertemu dengan Megawati. Pertemuan akan membahas soal polemik status Gibran yang masih menjadi kader PDI Perjuangan. Sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang bersiap di sekitar kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Jona, Gibran sampai saat ini masih berada di Solo dan sore nanti juga dijadwalkan masih akan bertemu dengan DPRD Kota Solo. Lalu apakah besok Gibran akan mengikuti pendaftaran dan apakah ada informasi terkait dengan dinamika nanti malam dengan Koalisi Indonesia Maju? Ya Juno, besok rencananya akan mendaftar di KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, dan rencananya itu akan datang sekitar pukul 10 pagi. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah ada, khususnya dua paslon sebelumnya, maka tentu saja Gibran harus hadir di Jakarta, khususnya Prabowo Gibran. Apakah akan hadir malam ini? Itu saja kami belum bisa mengkonfirmasi dikarenakan ketika kami menanyakan kepada pihak dari Gibran memang belum ada jawaban pasti. Tapi kalau kita lihat dari rundown giat hari ini, memang ada undangan khususnya dari Partai PSI di mana nanti malam akan dilaksanakan deklarasi resmi kurang lebih sekitar pukul 7 malam, maka seharusnya sudah ada di Jakarta. Nah, terkait dengan adanya acara besok ini memang terkait dengan adanya pendaftaran resmi yang ada dilakukan di KPU. Kemarin ketika kami menanyakan kepada pihak Gerindra memang sudah ada disiapkan bagaimana rundown dan nanti ada juga semacam iring-iringan kecil dan juga ada pendampingan, di mana pendampingan itu saja dari pihak partai koalisi. Jadi bisa dipastikan maka Gibran besok akan hadir di pendaftaran KPU. Tentu saja ini sebagai bukti atau itikat baik. Tentu saja bila Gibran tidak hadir maka ini dipandang sangat aneh dan tentu saja akan menjadi perbincangan masyarakat. Maka bisa dipastikan meskipun belum terkonfirmasi secara resmi, besok direncanakan Prabowo Gibran akan hadir dalam rangka untuk mendaftar sebagai paslon ketiga yang mendaftar sebagai capres dan cawapres di KPU khususnya pada pukul jam 10 pagi. Juno? Juno, untuk saat ini bagaimana dengan soal status dan juga kapan akan menemui ataupun Prabowo akan menemui Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Ya Juno, memang betul sekali ada keinginan dari pihak Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, dan kemarin ketika dikonfirmasi awak media sempat ditanyakan kapan rencana ini, tapi memang jawaban dari Prabowo mengatakan bahwa ini masih kurang lebih hanya masalah jam untuk bertemu saja ya. Jadi pihak dari Prabowo sudah menyampaikan kepada Megawati dengan kalimat mohon waktu untuk bertemu, tapi memang ini tidak bisa dikarenakan jadwal kedua tokoh ini cukup padat. Apakah ihwal pertemuan ini dikaitkan dengan majunya Gibran
sebagai cawapres ini memang tidak bisa terkonfirmasi dikarenakan ketika awak media ingin menanyakan apa alasannya ini tidak terjawab. Yang pasti adalah naiknya Gibran sebagai cawapres ini seperti kita lihat bahwa Gibran sendiri merupakan wali kota Solo yang berangkat dari PDIP Perjuangan, sedangkan statusnya sekarang sudah menjadi cawapres dan erat dikaitkan dengan disangkutkan dengan kader Golkar. Jadi pertemuan Prabowo dengan Megawati ini disangkutkan terkait dengan adanya seperti tanda kutip meminta izin agar Gibran bisa digabung atau misalkan bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Masih belum jelas kapan hari dan tanggalnya, tapi yang pasti kalau pertemuan ini jadi dilakukan, terus jadi menjadi itikat baik dari pihak Prabowo Subianto ingin membawa Gibran dari PDIP menjadi cawapres khususnya dari Prabowo Subianto. Juno? Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV atas laporan lengkap Anda dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, zona Hamonangan. Dan saudara, majunya Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres mendampingi Prabowo dinilai sebagai bentuk politik dinasti yang tengah dijalankan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bagi sebagian warga ataupun orang sebagai langkah memuluskan posisi Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, dukung semuanya. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif. Presiden Joko Widodo merestui dan mendoakan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebagai presiden, Jokowi mengaku tak ingin ikut campur dengan dinamika yang terjadi di dalam partai politik dan koalisi. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi keputusan semuanya Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Anak kita. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies begitu? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Majunya Gibran di Pilpres memang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di sidang putusan gugatan batas maksimal usia 70 tahun Capres-Cawapres, MK menolak seluruh gugatan pemohon yang jika dikabulkan bisa menjaga langkah pencalonan bakal Capres Prabowo Subianto. Di sidang pun sempat muncul interupsi dari pihak pemohon. Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Tudingan itu jelas dibantah Ketua MK Anwar Usman. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menjawab soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung sebagai cawapres.
Prabowo bilang tidak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi untuk negara. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif. Litbang Kompas menggelar survei tentang dinasti politik Joko Widodo. Sebanyak 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi di Pilpres 2024 sebagai bentuk politik dinasti. Sementara 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto bisa menjadi batu sandungan di kemudian hari. Dugaan konflik kepentingan antara Gibran dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah hal yang tak bisa dihindarkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan pamannya Gibran, Ketua MK, itu masih akan terus menjabat tuh. Sampai tahun depan juga masih menjabat. Jadi tentu saja tidak bisa dihindarkan nanti ketika masyarakat punya kecemasan yang sangat tinggi. Bahwa lagi-lagi apabila nanti di ujung ya, misalnya 2 putaran begitu, kalau misalnya 3 kan pasti ada 2 putaran ya. Nah putaran kedua misalnya mereka masuk dan kemudian ada sengketa hasil, ya tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif untuk bulan ini begitu. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana polisi dan nepotisme saat menangani uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Meski menuai pro dan kontra lewat jalur Mahkamah Konstitusi, akhirnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dipinang bakal capres Prabowo Subianto sebagai bakal cawapresnya. Dalam Pilpres nanti, Gibran tentunya bakal berhadapan dengan PDI Perjuangan yang sebelumnya telah memilih Ganjar Mahfud sebagai bakal capres dan cawapres. PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung dirinya menjadi orang nomor 1 di kota Solo. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi Saudara, Polda Jawa Barat dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti lain yang diduga masih berada di lokasi. Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa di Barreskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan pemerasan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini menjadi pemeriksaan pertama Firly setelah pada panggilan sebelumnya Firly izin penjabalan ulang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move!
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat Listerine. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Petugas dari Polda Jawa Barat dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti lain yang diduga masih berada di lokasi. Polisi melakukan penyisiran sejumlah tempat di TKP yang bertempat di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Penyisiran dilakukan dari depan hingga area belakang rumah untuk mencari barang bukti yang diperlukan penyidik. Penyisiran dilakukan secara manual dengan mengerahkan puluhan personel dari Sabara Polres Subang. Tim dari Subden Penjinak Bom dan Kimia Biologi serta Radioaktif Brimopolda Jawa Barat turut disertakan. Olah TKP menghadirkan tersangka M. Ramdhanu yang sementara salah satu kakak korban Tuti juga terlihat hadir di lokasi olah TKP.
Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin yang merupakan istri muda dari suami dan ayah korban beserta kedua anaknya berangkat ke Bandung untuk memenuhi wajib lapor. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka Mimin dan kedua anaknya berangkat menuju Polda Jawa Barat dari rumahnya di Cijengkol, Serang Panjang, Subang, Jawa Barat pada Senin siang. Mimin dan dua anaknya merupakan 3 tersangka yang saat ini belum ditahan karena menjalani pemeriksaan lebih dalam. Mimin dan kedua anaknya masih membantah semua tuduhan dari pengakuan tersangka Danu dan bersikuku dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan. Harapan kami di sini sekeluarga ya, saya dan anak-anak semoga cepat terungkap, tapi yang pelaku yang sebenarnya bukan apa ya, semoga aja pelaku yang sebenarnya itu yang ditangkap, itu bukan secara tudingan-tudingan yang nggak jelas gitulah. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas untuk mengetahui informasi olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang belum ataupun telah terungkap hingga 2 tahun saat ini. Vida, hingga saat ini apa saja yang hendak digali polisi dalam olah TKP ulang di kediaman dari korban? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hari ini pihak penyidik dari Polda Jabar yang menjadi fokus untuk melakukan olah TKP ulang hari ini adalah kemudian mencari dugaan keberadaan barang bukti yang diungkap oleh tersangka Danu pada saat kemudian memberikan keterangan, yang dimana keterangan-keterangan dari tersangka Danu ini menjadi dasar penetapan tersangka keempat tersangka lainnya, yakni istri muda Yosep dan kedua anaknya, serta suami korban dan juga ayah korban Yosep. Kedua barang bukti yang informasinya saat ini tengah diburu oleh pihak penyidik ini adalah golok dan juga ponsel dari korban. Golok ini, Juno dan juga saudara, merupakan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Danu sebagai saksi ke penyidik pihak kepolisian. Golok ini merupakan alat yang diduga digunakan oleh Yosep untuk melakukan eksekusi pembunuhan istri dan juga anaknya. Sementara untuk ponsel dari anak Yosep yang juga korban, ini juga menjadi salah satu hal yang kemudian diburu oleh polisi dalam olah tempat kejadian perkara ulang hari ini. Dan Juno dan juga saudara, olah TKP ini sudah dimulai pada pukul 8.30 tadi dan hingga saat ini masih tetap berlangsung, masih terus berlangsung begitu Juno. Saat ini kondisinya pihak penyidik dibantu juga oleh pihak Puslap 4, Mabes Polri dan juga Inafis Polda ini masih terus menyisir. Lokasi yang menjadi fokus kami pantau ini adalah halaman rumah dari Yosep yang kemudian ini adalah tempat juga ditemukannya kedua korban pembunuhan pada Agustus 2021 lalu, di mana kasus ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun gitu, Juno dan juga saudara. Dan tadi kami pantau Danu ini juga disertakan dalam olah TKP pada hari ini, karena memang olah TKP hari ini merupakan olah TKP ulang yang tujuannya adalah mencari barang bukti yakni golok dan juga ponsel dari korban, di mana berdasarkan keterangan dari saksi kunci yakni Danu, di mana atas dasar keterangan saksi Danu ini kemudian polisi berhasil menetapkan 4 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, Juno dan juga saudara, bahwa kronologi yang Danu ceritakan kepada pihak kepolisian terkait bagaimana kemudian kasus pembunuhan atau peristiwa pembunuhan ini terjadi, ini adalah saat itu Yosep pada tanggal 17 Agustus 2021 sempat mengajak Danu untuk bertemu. Dan pada saat kemudian Yosep bertemu dengan Danu, kemudian Yosep ini menceritakan keluh kesahnya terkait bagaimana kemudian ia saat ini tidak bisa ikut mengelola yayasan dan juga ada keuangan-keuangan yayasan yang tidak bisa lagi ia kelola begitu, Juno dan juga saudara. Dan dari situ menurut keterangan dari Danu, kemudian Yosep meminta bantuan dari Danu untuk melakukan
eksekusi kedua korban. Juno. Ya Vida, untuk saat ini apa alasan polisi belum menahan 3 tersangka lainnya, yakni ada istri muda dari Yosep dan juga kedua anaknya? Ya Juno, alasan polisi belum melakukan penahanan ini karena polisi masih kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan penetapan keempat tersangka lainnya. Karena Juno, hingga hari ini keempat tersangka masih tidak juga mengakui bahwa mereka ini terlibat atas pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan alasan dari keempat tersangka ini belum mengakui keterlibatan mereka dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini juga sebetulnya didukung dengan keterangan saksi yang pada saat kasus pembunuhan ini terungkap kasus pembunuhan ini terjadi pada 2 tahun lalu. Ini juga sempat diperiksa oleh pihak kepolisian. Saksi tersebut bernama Ahmad Fadil yang merupakan teman dari anak istri muda Yosep, di mana saat itu saksi tersebut memberikan keterangan bahwa pada saat waktu kejadian anak dari istri muda Yosep ini sedang bersama dengan Ahmad Fadil. Dan ini sebetulnya sangat bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan saksi Danu, di mana Danu mengungkapkan kepada pihak kepolisian bahwa saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, tidak hanya Yosep dan juga Mimin, istri muda Yosep, tapi kedua anak dari Mimin ini juga berada di tempat kejadian perkara atau di TKP. Nah, inilah yang kemudian hari ini polisi masih mencari barang-barang bukti yang kemudian diungkapkan oleh atau dibuka oleh saksi Danu yang ada kaitannya dengan kasus pembunuhan untuk kemudian menemukan kepingan-kepingan dari kasus ini. Juno. Baik, 2 tahun kasus ini belum terungkap dan saat ini polisi telah menemukan ataupun telah menangkap tersangka yaitu M. Danu dan 4 lainnya termasuk dengan ayah dan juga suami dari korban. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Subang, Jawa Barat. Dan saudara, beralih ke informasi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Barreskrim Polri. Kedatangan Firly di Barreskrim tidak terlihat oleh awak media yang sejak pagi menunggu kedatangannya. Kedatangan Ketua KPK itu diketahui dari mobil sedan Camry dengan yang terparkir di parkiran belakang gedung Rupatama Mabes Polri. Kemungkinan Firly masuk ke Barreskrim Polri melalui gedung Rupatama yang terhubung dengan gedung Barreskrim Polri. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua pada Firly setelah sebelumnya Ketua KPK itu tidak hadir pemeriksaan pada hari Jumat pekan lalu. Hari ini polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Abel Insani di Barreskrim Mabes Polri. Abel, apa yang menjadi agenda pemeriksaan Ketua KPK hari ini dan apa saja penjelasan terkait dengan ataupun pemeriksaan yang akan digali terhadap Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, sebenarnya yang akan digali ini sebelumnya dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa akan mengklarifikasi terkait dengan foto dari Firly Bahuri yang bersama atau bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton. Tetapi memang untuk pemeriksaan yang seharusnya terjadwal di Polda Metro Jaya ini diganti atau dipindah tempatkan ke Barreskrim Polri. Nah, pemindahan ini juga bukan semata-mata pemindahan saja begitu ya. Terkait dengan hal ini merupakan permintaan pribadi dari Firly Bahuri sendiri yang tidak mau diperiksa di Polda Metro Jaya, melainkan ia mau diperiksa tetapi di Barreskrim Polri. Terkait dengan pemindahan ini memang belum ada klarifikasi mengapa atau alasannya apa Firly dipindah untuk pemeriksaan proses pemeriksaannya di Barreskrim Polri. Nah, memang untuk pemeriksaan dugaan adanya pemerasan dari yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini memang rencananya
dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Tetapi tadi sebelum pukul 10 dari mobil Firly Bahuri ini sudah kami dapati terparkir di belakang gedung Rupatama Mabes Polri. Terkait dengan hal ini juga ini menjadi pertanyaan karena seharusnya untuk mobil atau Firly Bahuri ini tidak lewat gedung Rupatama melainkan melewati lobi utama ataupun juga lobi tengah begitu ya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana seharusnya Firly Bahuri ini datang ke Mabes Polri dan dilakukan pemeriksaan begitu. Nah, kalau Anda lihat di depan Anda, ini adalah jalur mobil menuju ke gedung Rupatama. Seharusnya ini tidak dilakukan oleh Firly Bahuri. Seharusnya ia menggunakan lobi tengah, di mana lobi tengah itu biasanya kalau orang yang diperiksa atau terperiksa ingin melakukan atau proses pemeriksaan di Mabes Polri akan melewati lorong tersebut dan nanti diperiksa di ruang riksa di Tipikor Barreskrim Polri. Tetapi Firly tidak melewati jalur tersebut, melainkan mobilnya sudah terparkir sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat di belakang di belakang gedung Rupatama. Nah, inilah mobil dari Firly Bahuri, yakni dengan nomor polisi B1990 RFP yang sejak kurang dari jam 10 ini sudah ada di sini. Tadi kami juga sempat bertanya dengan pengemudi atau supir dari Firly sendiri yang menyatakan bahwa mobil ini sudah terparkir sejak pagi. Artinya Firly sudah ada di Barreskrim Polri ini sudah sejak pagi dan terkesan menghindari wartawan. Dan juga sudah dikonfirmasi dari Mabes Polri bahwa untuk saat ini memang Firly sudah datang dan sudah diperiksa, maksud saya sedang diperiksa begitu, sedang dilakukan pemeriksaan di ruang riksa di Tipikor Barreskrim Polri. Perlu diketahui bahwa Firly ini sebenarnya sudah dilakukan pemanggilan tapi sempat mangkir dan ini merupakan pemanggilan kedua dan Firly hadir di pemanggilan kedua dan memang Firly ini merupakan diperiksa sebagai atau kapasitasnya sebagai saksi begitu ya atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dan mencatut nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Barreskrim Polri Jakarta. Sesaat lagi saudara, akibat kemarau panjang, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan mengalami krisis air bersih sejak seminggu terakhir. Demi menjaga ketersediaan, pihak rumah sakit terpaksa membatasi penggunaan air. Tabrakan mobil beruntun terjadi di New Orleans, Amerika Serikat. Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat asap dari kebakaran rawa dan kabut tebal yang menyelimuti wilayah itu. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Pro 6 menyembuhkan alergi. Pro 6, alergi no way.
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Akibat kemarau panjang, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan mengalami krisis air bersih sejak seminggu terakhir. Demi menjaga ketersediaan, pihak rumah sakit harus membatasi penggunaan air. Kemarau panjang yang terjadi sejak 3 bulan lalu membuat warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kekurangan suplai air bersih. Bukan hanya warga, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo juga ikut terdampak. Sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia Timur, pihak rumah sakit seminggu terakhir terpaksa harus menerapkan sistem jam pengaliran untuk mengatasi kekurangan air. Jadwal aliran air setiap jamnya dilakukan untuk memastikan air mengalir di seluruh ruangan pasien yang berjumlah 300 ruangan pasien. Sementara itu, keluarga pasien terpaksa harus menyetok air dalam botol atau jerigen di malam hari untuk keperluan saat air tidak mengalir. Rumah sakit pun mengimbau seluruh staf dan keluarga pasien untuk berhemat air. Kan ada waktu tertentu, kadang kan kalau pagi baru jalan ngalir di sini kan. Jadi kami siasati itu kalau subuh, pas sebelum sholat subuh, ngisi ini botol-botol kosong di masjid. Alhamdulillah masih ngalir di situ. Kalau misalnya di waktu-waktu lain bisa di kamar mandi ICU. Di situ juga masih bagus ngalir. Kecuali kayaknya waktu subuh atau menjelang subuh baru nggak ngalir. Jadi kalau sudah jam sekitaran mungkin jam 8 itu sampai malam masih ngalir. Berarti disiasatinya? Iya, disiasati seperti itu. Pakai botol kosong.
Pihak rumah sakit mengaku telah mencari sumber air tambahan dari luar, baik swasta maupun juga pemerintah, tetapi hingga kini belum membuahkan hasil. Bisa kita handle, masih bisa kita atasi dengan menggunakan sumur bor yang saat ini ada di Rumah Sakit Wahidin. Jadi untuk kebutuhan biasanya itu kita menggunakan sekitar 500 kubik air per hari. Tetapi dalam kondisi kekeringan ini memang ada penurunan, kami hanya bisa mampu menyuplai 200 kubik per hari. Tetapi ini kami gunakan dari sumur bor, ada 6 titik sumur bor di Rumah Sakit Wahidin, dan ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Meskipun tentunya ada penyesuaian yang harus dilakukan seperti penjadwalan dan efisiensi penggunaan air di rumah sakit. Untuk menjaga suplai tetap tersedia, pihak rumah sakit memaksimalkan 6 titik sumur bor untuk memasok air pada bangsal prioritas seperti kamar operasi, ruang cuci darah, ruang sterilisasi alat, ruang cuci, ruang gizi, dan ruang IGD. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini krisis air bersih di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, hingga saat ini bagaimana upaya mengatasi krisis air bersih di Rumah Sakit Sudirohusodo? Baik, selamat siang Jono dan juga saudara. Untuk saat ini mengingat bahwa Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini merupakan rumah sakit rujukan se-Indonesia Timur, tentunya ada opsi-opsi yang harus dipilih oleh pihak rumah sakit untuk menanggulangi hal ini. Di antaranya yaitu untuk membagi jadwal aliran air setiap jamnya untuk memastikan bahwa aliran air bersih ini sampai ataupun mengalir ke dalam ruangan-ruangan pasien yang pada saat ini berjumlah kurang lebih ada sebanyak 300 kamar. Selain itu juga dari pihak rumah sakit ini memprioritaskan sejumlah ruangan yang ada di rumah sakit untuk dilebih dahulukan dialiri air. Di antaranya yaitu ada kamar operasi, ada kamar ruang cuci darah, ruang sterilisasi alat, ruang laundry, ruang gizi, dan juga ruang IGD. Selain itu juga untuk dari pihak rumah sakit juga menghimbau kepada para keluarga pasien jika misalnya membutuhkan air di malam hari ataupun di waktu-waktu air tidak mengalir, ini juga tentunya dihimbau kepada keluarga pasien untuk terlebih dahulu mengisi jerigen ataupun botol-botol yang tersedia untuk mengantisipasi jika nantinya air tidak mengalir nantinya. Selain di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, ada beberapa sejumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Makassar yang juga turut mengalami hal yang serupa, yaitu rumah sakit yang diantaranya ada Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan juga Rumah Sakit Universitas Hasanuddin selain Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Juno. Linda Ingasani, saat ini bagaimana dengan kondisi suplai air baku ke PDAM? Apakah masih parah dan juga kondisinya tidak bersih atau tidak bagus untuk dikonsumsi? Baik Juno dan juga saudara, untuk masalah sumber air baku saat ini memang masih agak cukup sulit, mengingat bahwa dari 5 instalasi pengelola air yang ada di Kota Makassar, 3 diantaranya ini berhenti beroperasi. Di antaranya yaitu ada IPA 2, IPA 3, dan juga IPA 4 yang berhenti beroperasi, sehingga untuk saat ini hanya ada 2 IPA yang beroperasi di Kota Makassar. Bahwa yang paling banyak mengaliri air juga ada di IPA 2, ada sebanyak 14 kecamatan yang harus dialiri, dan untuk IPA 2 dan IPA 3 ini juga sumber air bakunya berasal dari bendungan Leko Pancing yang di mana sumber air bakunya ini menurun drastis. Sedangkan untuk IPA 4 ini sumber air bakunya berasal dari Sungai Jeneberang yang mengalami peningkatan kadar klorida. Yang tingginya kadar klorida ini terjadi karena tidak adanya hujan yang terjadi di hulu, sehingga kondisi ini membuat air laut masuk ke sungai seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan untuk IPA 4 ini juga berhenti beroperasi. Sedangkan untuk IPA 3, Jono dan juga saudara, ini mencakup beberapa kecamatan juga, dan untuk IPA 4 saudara ini mencakup dari Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rapocini, Kecamatan Tamalate, dan juga Kecamatan Ujung Pandang. Juno. Kita harapkan pihak rumah sakit dapat mengatasi krisis air bersih yang dialami di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Sesaat lagi sudah, tabrakan mobil beruntun terjadi di New Orleans, Amerika Serikat. Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat asap dari kebakaran rawa dan kabut tebal yang menyelimuti wilayah itu. Musim kemarau membuat kawanan kera turun gunung untuk mencari makan di tempat wisata Pantai Papuma, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tidak jarang kawanan kera juga menjarah makanan. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya Mercy Tirayo setelah jeda. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray. Let's move. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang.
Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Informasi dari mancanegara, tabrakan mobil beruntun terjadi di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi akibat asap dari kebakaran rawa dan kabut tebal yang menyelimuti wilayah tersebut. Jalan sepanjang 39 km yang melintas di atas danau Pont Catherine, New Orleans, Amerika Serikat ditutup untuk sementara waktu akibat kecelakaan lalu lintas ini. Asap dari kebakaran rawa dan kabut asap tebal menjadi penyebab tabrakan belasan mobil beruntun. Kabut tebal mengganggu jarak pandang para pengendara mobil yang melintas wilayah ini. Kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah di New Orleans juga mengumumkan pembatalan kelas atau penundaan karena asap dan kabut. Israel meningkatkan serangan udaranya ke Gaza pada hari Senin. Serangan ini mengakibatkan banyak warga Palestina di Gaza yang tewas. Seorang perempuan menangis sambil menggenggam tangan kerabatnya yang tewas. Peristiwa ini terjadi setelah serangan udara besar-besaran Israel ke Gaza. Serangan Israel ini menyebabkan banyak korban tewas dan terluka. Selain itu, serangan ini juga menghancurkan banyak gedung, termasuk di tempat perlindungan warga Palestina. Sejumlah warga berusaha membawa korban ke mobil ambulans untuk segera mendapat pertolongan di rumah sakit. Dilaporkan ini adalah perang yang paling banyak menyebabkan korban tewas dari 5 perang yang terjadi antara Israel dan Hamas dalam waktu kurang dari 15 tahun ini. Saudara, salah satu hal yang dirindukan banyak muslim yang berkunjung ke Amerika Serikat adalah suara azan yang bergaung lewat speaker masjid. Tapi di New York yang sekitar 9% warganya adalah muslim, suara azan seperti ini bisa terdengar berkat peraturan yang baru disahkan. Berikut ini tim liputan VOA dari New York. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions, we have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police prisons. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem session. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-muslim. Mau tidak mau, kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan, bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan, tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.
Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi di antaranya. Musim kemarau membuat kawanan kera turun gunung untuk mencari makan di tempat wisata Pantai Papuma di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tak jarang kawanan kera juga menjarah makanan. Ada pula informasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur, ada pulau yang bisa jadi referensi untuk wisata keluarga, namanya Pulau Beras Basah. Pulau yang terlihat seperti gundukan beras ini dikelilingi hamparan pasir putih dan jajaran pohon kelapa yang siap menyambut wisatawan yang datang. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid.
Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam Cerita Nusantara. Kali ini kita menuju ke Jember, Jawa Timur dan Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah bersiap dua rekan jurnalis, ada Muhammad Solihin di Jember dan Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke Solihin dulu di Jember. Selamat siang Solihin, informasi menarik apa dari Jember siang hari ini? Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Terdapat dua informasi datang dari Kabupaten Jember yang akan saya laporkan dalam Cerita Nusantara kali ini. Yang pertama, musim kemarau yang berkepanjangan membuat kawanan kera turun gunung untuk mencari makan di warung-warung yang ada di tempat wisata Pantai Papuma, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tak jarang bahkan kawanan kera juga menjarah makanan hingga membuat wisatawan ketakutan. Kawanan kera ini berasal dari kawasan hutan dan perbukitan yang ada di pantai selatan, tepatnya di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Namun kawanan kera ini turun gunung untuk mencari makan di warung-warung yang ada di tempat wisata Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan. Kawanan kera turun gunung karena sumber makanan di habitat mereka mulai habis. Sumber makanan seperti buah-buahan dan pucuk daun muda berkurang drastis di puncak musim kemarau. Fenomena kera turun gunung hampir terjadi di setiap tahun saat musim kemarau datang. Pengunjung diminta untuk tidak mengusir kawanan kera ini agar tidak diserang. Kalau untuk mengganggu ya, seperti di beberapa objek wisata yang lain tidak pernah di sini. Dan kami sebagai petugas itu pasti dan sering memberikan himbauan kepada pengunjung yang datang dan mau masuk ke Papuma, semisal mereka membawa makanan yang ditaruh di dalam satu tas kresek, itu kita sarankan untuk dimasukkan ke dalam jok motornya atau ditaruh di tas yang tertutup. Dengan harapan, semisal ada monyet, mereka tidak punya keinginan untuk menjarah makanan tersebut. Terganggunya itu kalau ditinggal kemana-mana, itu kalau mau bersih-bersih kotoran, kerah itu ngambil makanan di warung. Kalau ada pengunjung jalan, ambil makanan, itu moro-moro ngambil di tangan. Direbut gitu ya? Iya. Sempat menggigit gak? Pernah? Enggak, kalau menggigit enggak mah. Sebagian pengunjung takut dengan keberadaan kera, namun sebagian pengunjung lainnya mengaku terhibur. Bahkan mereka mendekat untuk memberi makan. Baru tahu kalau di Papuma ini kalau ada keranya gini, biasanya kan setahu saya mungkin aman lah, nggak ada binatang-binatang kayak gitu. Tapi kok pas datang baru kita tinggal ke sana udah hilang makanan kita, diambil dibawa ke sana sama keranya. Tapi sempat mengganggu nggak? Enggak sih, cuma ngambil aja. Ada rasa takut? Ya, takut. Populasi kera di pantai selatan Jember ada 3 jenis, yakni kera ekor panjang warna abu-abu, kera hitam atau lutung, dan kera bulu kuning keemasan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sorotan berikutnya, saudara, sekelompok mahasiswa di Jember, Jawa Timur menciptakan aplikasi game untuk pembelajaran. Aplikasi itu membantu anak memahami pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA sembari bermain game. Aplikasi ini diberi nama Game Digital Edukasi Computational Thinking atau EDIC. Aplikasi ini dirancang oleh 4 orang mahasiswa dari Universitas Jember. Mereka adalah Nuril, Kasfiatin, Anggun, dan Rina. Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur tentang materi pelajaran IPA, seperti jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan benda, gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan, dan peralatan mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Play Store Android. Dengan aplikasi ini, siswa bisa belajar IPA dengan riang gembira dan jauh dari rasa bosan. Siswa juga bisa mengembangkan kemampuan IPA. Pembuatan aplikasi ini dilatar belakangi oleh
fenomena rendahnya computational thinking skill siswa SMP. Jadi kami membuat inovasi ini sebagai penyelesaian dari masalah tersebut. Aplikasi ini bisa digunakan sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan computational thinking skill atau keterampilan berpikir komputasi mereka. Alhamdulillah kita sudah mengimplementasikan untuk pembelajaran IPA di satu kelas di SMP Negeri 4 dan hasilnya cukup memuaskan jika dibandingkan dengan kemampuan siswa sebelum pembelajaran dibandingkan dengan kemampuan hasil belajar IPA setelah belajar menggunakan game ini. Aplikasi ini meraih penghargaan terbaik di bidang penyajian inovasi dan sudah terindeks di Jurnal Nasional Sinta. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Demikian dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Kompas TV Biro Jember. Kembali ke Anda, Mercy. Dari Jember kita bergeser ke Samarinda. Jasmine, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Mercy dan saudara. Kali ini ada dua informasi menarik dari Biro Kompas TV di Samarinda, Kalimantan Timur dalam Nusantara kali ini. Dan informasi pertama yang akan kita sampaikan berasal dari Bontang. Saudara, di kota Bontang di kota Bontang Kalimantan Timur ada pulau untuk wisata keluarga dan sangat unik. Dan wisata ini bernama Pulau Beras Basah. Pulau Beras Basah ini cerita legenda yang menarik untuk disimak dan bagaimana bisa produksinya pulau ini yang merupakan pantai pasir putih akan kita saksikan dalam liputan kita. Perjalanan menuju Pulau Beras Basah diawali dari dermaga Bontang Kuala. Wisatawan harus menggunakan kapal kecil menuju Pulau Beras Basah. Perjalanan ini membutuhkan waktu 30 menit. Di Pantai Beras Basah, wisatawan akan disambut hamparan pasir putih dan juga semilirnya jajaran pohon kelapa. Pantai Beras Basah terletak di Selat Makassar bagian timur, namun masuk wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di kota Bontang. Pulau ini punya cerita legenda yang menjadi salah satu daya tarik pusat wisata laut di Bontang. Menurut cerita penduduk setempat, zaman dahulu ada sebuah kapal yang membawa bahan makanan termasuk beras. Kapal tersebut tiba-tiba saja karam dihantam badai. Saat karam, ternyata tidak semuanya tergenang air. Sebagian besar beras ini kemudian muncul ke permukaan laut seperti gundukan. Lama-kelamaan, gundukan beras tersebut berubah menjadi pulau berpasir putih seperti beras yang selalu basah karena dikelilingi oleh lautan. Pulau ini cukup aman untuk kawasan wisata keluarga karena perairan di sekitar Pulau Beras Basah memiliki ombak yang sangat tenang. Ini gimana? Tenang sih. Bagus ya. Ini kan merupakan kalau kesini kan cukup lama ya. Artinya naik kapal dulu, ada sedikit takut nggak melewati laut apa segala macam? Enggak. Terkait dengan objek wisata bisa kita kolaborasikan. Ada banyak mekanisme hibah, kerjasama, bantuan kepada kabupaten. Jadi instrumen-instrumen untuk mengelola tempat-tempat wisata itu bisa melalui berbagai mekanisme. Nah, kuncinya apakah objek itu diminati atau tidak? Itu dulu ya. Saya lihat ini diminati oleh masyarakat. Artinya apa? Ayo kita kembangkan bersama-sama. Itu. Karena yang datang sini itu bukan cuma orang Kaltim, tetapi juga orang di luar Kaltim. Artinya kebanggaan kita bersama-sama. Nah, bukan cuma Saat ini pemerintah Kalimantan Timur harus menyediakan tempat wisata untuk warga yang akan tinggal di IKN Kalimantan Timur. Sektor wisata diharapkan menjadi pemasukan bagi ekonomi kreatif dan Kota Bontang harus menyiapkan segala infrastruktur agar bisa dijadikan kota wisata. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, cerita berikutnya adalah ratusan komunitas olahraga rekreasi mengikuti lomba perahu tradisional balap ketinting, dan ini dilakukan di Sungai Mahakam Tenggarong di Kalimantan Timur. Dan tak hanya orang dewasa, anak-anak dan usia dini pun ikut dalam lomba yang seru ini. Berikut liputannya untuk Anda. Lokasi lomba balap perahu tradisional ketinting sudah dipadati pengunjung. Tepatnya di tepian Sungai Mahakam, Pulau Kumala, Tenggarong, Kutai, Kartanegara.
Lomba balap perahu ketinting yang diselenggarakan oleh jajaran Kodim 0906 Kutai Kartanegara diikuti dari berbagai daerah. Dari 10 kabupaten kota di Kaltim, juga dari Kalimantan Utara. Tercatat, sebanyak 150 peserta dari berbagai komunitas olahraga rekreasi turut meramaikan lomba tersebut untuk merebutkan Piala Pangdam Cup 2023 Kodam 6 Mula Warman. Lomba perahu ketinting ini terbagi dalam 3 kelompok lomba, mulai dari kelas 230 cc hingga kelas 500 cc, dengan tingkat usia remaja hingga veteran. Selain mendapatkan uang pembinaan, para pemenang akan mengikuti lomba tingkat nasional. Panglima Kodam 6 Mula Warman, Majen TNI Tri Budi Utomo menegaskan, selain merayakan HUT TNI ke-78, juga mengembangkan olahraga tradisional serta menjalin persatuan bersama TNI dan masyarakat. Tentunya kita ingin agar masyarakat di jajaran Kodam 6 Mula Warman, yaitu di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ikut memeriahkan kegiatan. Melihat antusias warga dalam mengikuti perlombaan, lomba ini diharapkan dapat terus digelar setiap tahun untuk mencari bibit pembalap olahraga rekreasi ini. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian 2 informasi menarik dalam Biro Kompas TV di Kalimantan Timur, Samarinda. Kita kembali ke studio. Merci. Terima kasih Jasmine Jafar, jurnalis dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur, dan sebelumnya Muhammad Solihin, jurnalis dari Biro Kompas TV Jember, Jawa Timur yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi di antaranya. Seorang lansia di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan bermodus hipnotis. Harta korban senilai lebih dari 300 juta rupiah pun hilang. Ada pula informasi Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan batas usia maksimal 70 tahun calon presiden dan wakil presiden, serta tidak pernah terlibat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Sesaat lagi, Kompas Siang segera kembali. Salonpas Jet Spray, let's move! Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik ah. Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Expose. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Saudara, petugas dari Polda Jabar dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu anak di Subang, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti lain yang diduga masih berada di lokasi. Polisi melakukan penyisiran sejumlah tempat di TKP yang bertempat di Kampung Ciseuti, Kecamatan Jalan Jagak sejak pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Penyisiran dilakukan mulai dari depan hingga areal belakang rumah untuk mencari barang bukti yang diperlukan oleh penyidik. Penyisiran dilakukan secara manual dengan mengerahkan puluhan personel dari Sabara Polres Subang. Tim dari Subden Penjinak Bom dan Kimia Biologi dan Radioaktif Brimopolda Jabar juga dikerahkan ke lokasi. Olah TKP ini menghadirkan tersangka M. Ramdhanu. Sementara salah satu kakak korban, Tuti, juga terlihat hadir di lokasi olah TKP ulang. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin yang merupakan istri muda dari suami dan ayah korban beserta kedua anaknya berangkat ke Bandung untuk memenuhi wajib lapor. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka Mimin dan kedua anaknya berangkat menuju Polda Jabar dari rumahnya di Cijengkol, Serang Panjang, Subang, Jawa Barat pada Senin siang. Mimin dan dua anaknya merupakan 3 tersangka yang hingga kini belum ditahan karena harus menjalani pemeriksaan lebih dalam. Mimin dan kedua anaknya masih membantah semua tuduhan dari pengakuan tersangka Danu dan bersikukuh dirinya tak terlibat pembunuhan korban. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri penuhi panggilan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Barreskrim Polri.
Kedatangan Firly di Bareskrim Polri tak terlihat oleh awak media yang sejak pagi menunggu kedatangannya. Kedatangan Ketua KPK itu diketahui dari mobil sedan Camry dengan yang terparkir di parkiran belakang gedung Rupatama Mabes Polri. Kemungkinan Firly masuk ke Bareskrim Polri melalui gedung Rupatama yang terhubung dengan gedung Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua kepada Firly Bahuri setelah sebelumnya Ketua KPK itu tidak hadir pada pemeriksaan Jumat minggu lalu. Seorang warga lansia di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan bermodus hipnotis yang membuat harta korban senilai lebih dari 300 juta rupiah hilang. Aksi pelaku saat mendekati korban terekam kamera CCTV. Beginilah CCTV yang merekam aksi pelaku penipuan terhadap seorang warga lansia. Kejadian ini terjadi di daerah Pondok Melati, Kota Bekasi. Sebelumnya, korban didekati perempuan yang mengaku ingin memberi sumbangan ke masjid. Pelaku lalu mengajak korban pulang ke rumah. Setelah menguras perhiasan dan uang tunai 70 juta rupiah, korban dibawa ke bank untuk mengambil uang tabungan sejumlah 227 juta rupiah untuk biaya haji. Setelah diajak keliling dengan mobil yang berisi 4 orang, korban diturunkan di Pasar Pondok Gede dan ditemukan dalam kondisi linglung. Merayu, katanya dia sih awalnya juga nanya di mana mau sumbangan ke masjid. Setelah itu ibu saya ngeblank, kemudian ya baru diajak pulang ke rumah. Diajak pulang ke rumah pun itu baru ngambil ATM, buku tabungan, sama KTP. Kemudian juga itu sekalian yang di rumah diambil semua seperti emas sama uang tunai. Dilakukan penarikan total cash 100 juta. Kemudian dia melakukan transaksi online itu 2 kali transaksi. Sisanya itu ditarik di ATM yang berbeda-beda secara terpisah. Ditanyai kenapa linglung, akhirnya diajak pulang rumah, kemudian nyuruh telepon anaknya, teleponnya ke saya. Setelah telepon saya suruh jemput, akhirnya saya jemput bawa pulang, baru mengetahui kondisi bahwa kena hipnotis. Saudara, warga di Kabupaten Jembrana, Bali terpaksa menyeberangi sungai agar bisa ke desa tetangga. Hal ini lantaran jembatan penghubung antar desa hingga kini pembangunannya belum selesai. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Salonpas Jet Spray, let's move! Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik ah. Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamber terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan dirinya ke KPK. Gibran meminta publik menilai apakah dirinya selama ini baik dalam kinerja dan pantas menjadi bakal cawapres. Menumpangi mobil dinas dengan stiker Piala Dunia U17 FIFA yang baru, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menanggapi soal pelaporan dirinya ke KPK. Dia juga menanggapi ketidakpercayaan publik yang disebut menurun setelah dirinya dicalonkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran dilaporkan ke KPK oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Selain Gibran, Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga dilaporkan karena dugaan kolusi dan nepotisme. Ya, biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo silakan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres, banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai ya. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya biar warga yang menilai. Ya. Kalau Majunya Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres mendampingi Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk politik dinasti yang tengah dijalankan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bagi sebagian orang sebagai langkah memuluskan posisi Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Itu hanya mendoakan dan merestui, dukung semuanya. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif. Presiden Joko Widodo merestui dan mendoakan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebagai presiden, Jokowi mengaku tak ingin ikut campur dengan dinamika yang terjadi di dalam partai politik dan koalisi. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui.
Tapi keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies begitu? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Majunya Gibran di Pilpres memang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di sidang putusan gugatan batas maksimal usia 70 tahun Capres-Cawapres, MK menolak seluruh gugatan pemohon yang jika dikabulkan bisa menjaga langkah pencalonan bakal Capres Prabowo Subianto. Di sidang pun sempat muncul interupsi dari pihak pemohon. Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Karena ini berkaitan dengan konflik benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Tudingan itu jelas dibantah Ketua MK Anwar Usman. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menjawab soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung sebagai cawapres. Prabowo bilang tidak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi untuk negara. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif. Litbang Kompas menggelar survei tentang dinasti politik Joko Widodo. Sebanyak 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi di Pilpres 2024 sebagai bentuk politik dinasti. Sementara 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto bisa menjadi batu sandungan di kemudian hari. Dugaan konflik kepentingan antara Gibran dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah hal yang tak bisa dihindarkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan pamannya Gibran, Ketua MK, itu masih akan terus menjabat tuh. Sampai tahun depan juga masih menjabat. Jadi tentu saja tidak bisa dihindarkan nanti ketika masyarakat punya kecemasan yang sangat tinggi. Bahwa lagi-lagi apabila nanti di ujung ya, misalnya 2 putaran begitu, kalau misalnya 3 kan pasti ada 2 putaran ya. Nah putaran kedua misalnya mereka masuk dan kemudian ada sengketa hasil, ya tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif untuk bulan ini begitu.
Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana polisi dan nepotisme saat menangani uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Meski menuai pro dan kontra lewat jalur Mahkamah Konstitusi, akhirnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dipinang bakal capres Prabowo Subianto sebagai bakal cawapresnya. Dalam Pilpres nanti, Gibran tentunya bakal berhadapan dengan PDI Perjuangan yang sebelumnya telah memilih Ganjar Mahfud sebagai bakal capres dan cawapres. PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung dirinya menjadi orang nomor 1 di kota Solo. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Presiden Jokowi menyebut akan menghormati proses hukum yang ada. Menurut Presiden, laporan dugaan tindakan nepotisme atas dirinya merupakan proses demokrasi. Sebagai pihak terlapor, Presiden enggan berkomentar banyak. Sebelumnya, TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK. Presiden dan keluarga dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjawab soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini, Pak? Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan partai. Warga di Kabupaten Jemberana, Bali terpaksa menyeberangi sungai agar bisa ke desa tetangga. Hal ini lantaran jembatan penghubung antar desa hingga kini pembangunannya belum selesai. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali dengan informasi ini. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Pro6 menyembuhkan alergi. Pro6, alergi no way. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Minum Ensure dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve.
Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Salon Pas Jet Spray. Let's move. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Warga di Kabupaten Jemberana, Bali terpaksa menyeberangi sungai agar bisa ke desa tetangga. Hal ini lantaran jembatan penghubung antar desa hingga kini pembangunannya belum selesai. Tiap hari warga desa Yehembang, Kabupaten Jemberana, Bali terpaksa menyeberangi sungai agar bisa ke desa tetangga. Sebab jembatan penghubung antar desa satu-satunya putus akibat banjir bandang setahun lalu. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah hingga kini belum selesai. Bahkan warga mengaku sejak seminggu belakangan aktivitas perbaikan jembatan ini mandek. Padahal proyek jembatan ini baru selesai kurang dari 60%. Yang sering Riki napi wastane ngelewat yang makaryo Riko Pak ring sisen wargi ya. Dia makaryo kenten di bangunan. Ampun kenten dumun enten niko masang batu ke rame, niko masang batu niko minaba buruh saking napi dan uning Ko ampun kenten tahu-tahu dan wentan. Seminggu niki ampun dan wentan pengerjaan Pak. Nah kira-kira napi alat berat niko enten 3 hari 4 hari ampun dan wentan Riki. Sedurung niko lana kenten. Niko ada enten Saudara, sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak tiang tol di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa pagi. Pengemudi truk dan kernet mengalami luka ringan, sementara kemacetan sempat terjadi selama proses
evakuasi truk. Sesaat lagi kami akan kembali. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Salon Pas Jet Spray. Let's move. Expose. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan persebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PLN ini jantungnya Indonesia. Listrik adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Kita harus siap, harus bangkit, harus solid untuk menghadapi perubahan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang.
Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak tiang tol di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Pengemudi truk dan kernet selamat meski mengalami luka ringan. Sementara kemacetan sempat terjadi selama proses evakuasi truk berlangsung. Beginilah kondisi truk yang mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak tiang tol di kawasan Cawang, Jakarta Timur Selasa pagi. Bagian depan truk ringsek dengan kondisi kaca depan truk yang pecah. Sementara pengemudi truk dan kernet mengalami luka ringan setelah sempat terjepit bagian depan truk. Kecelakaan berawal saat truk box bermuatan tekstil melaju dari arah pintu keluar Halim menuju Tanah Abang. Tiba-tiba saja kendaraan lain di depan truk berhenti mendadak dan membuat pengemudi banting setir ke arah kanan hingga menabrak tiang tol. Bang, bisa cerita nggak? Kaget, di depan ada rem mendadak. Oh, ada mobil atau ada apa? Ada mobil atau apa? Ya, mobil berat, rem berat di depannya panjang. Jadi rem mendadak, kaget. Bukan ngantuk ya Bang ya? Oh, jadi setelah melewati lampu merah, Cawang Interchange, kendaraan ini di depannya ada kendaraan ngerem mendadak, kecepatan berat. Jadi dia ngurangin kecepatan, tidak terkendali akhirnya menabrak tiang penyangga tol. Demikian kejadiannya. Bang, ini ada. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat siang saudara, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan. Ada saya Ihsan Sitorus yang akan menemani Anda 1 jam ke depan dengan sejumlah informasi di Sapa Indonesia Siang hari ini. Seperti biasa, ada 3 sorotan utama kami di Sapa Indonesia Siang, saudara. Pertama adalah kabar yang cukup miris. Ada 2 pemuda yang terekam CCTV menganiaya dan mengambil uang milik seorang penyandang disabilitas di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kedua pelaku pun langsung ditangkap polisi usai viralnya kejadian ini. Berikutnya kita ke sorotan lain, ada seekor ular jenis piton masuk ke permukiman warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Ular sepanjang 2,5 meter ini berhasil ditangkap usai memangsa ternak milik warga. Berikutnya kami ada sorotan terkait puluhan monyet beberapa hari terakhir menyerbu kebun milik warga di Dusun Labuange, Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sejumlah buah hasil kebun warga pun raib dimakan kawanan monyet ini. 3 sorotan utama ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya.
Saudara, tim Inavis dari kepolisian mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di saluran air di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin sore kemarin. Tim Inavis yang tiba di lokasi penemuan kerangka melakukan olah tempat kejadian perkara serta melakukan pencarian kerangka lain yang diduga masih berada di dalam saluran air. Kerangka manusia yang berhasil ditemukan terdiri dari beberapa bagian tubuh. Usai melakukan olah TKP, kerangka manusia tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Terlihat ada 3 tulang tadi. 3 tulang. Kita amankan baju tadi, ada baju karena laporan dari yang menemukan tadi dari pihak petugas SDA tadi menginfokan kalau yang kerangka tersebut dibungkus baju dan identifikasi di TKP terkait penemuan kerangka. Selanjutnya dugaan kerangka manusia tersebut dievakuasi dari dalam got, dinaikkan ke atas untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri. Di Rumah Sakit Polri nanti akan dilaksanakan visum terkait kerangka tersebut mengenai dugaan maupun identitas dari kerangka yang ditemukan tersebut. Penemuan kerangka manusia yang terbungkus kaos di dalam saluran air pertama kali ditemukan oleh petugas sumber daya air saat membersihkan saluran air. Tak berapa lama, petugas kemudian menemukan beberapa potongan tulang belulang lainnya. Belum diketahui identitas dan asal-usul penemuan kerangka tersebut. Polisi mengimbau masyarakat bagi yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat melapor ke Polsek Duren Sawit atau kantor polisi setempat untuk dicocokkan dengan kerangka tulang yang baru ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara. Diduga sakit hati, seorang pria di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menganiaya kakaknya hingga meninggal dunia. Korban tewas akibat mengalami sejumlah luka. Seorang pria di Indramayu, Jawa Barat ditangkap oleh polisi 15 menit setelah melakukan pembunuhan. Pelaku diketahui menganiaya kakak kandungnya hingga meninggal dunia. Kasus ini diduga terjadi karena spontanitas. Menurut saksi yang sudah dimintai keterangan, baik pelaku dan korban sebelumnya memang terlihat mengalami perselisihan. Lalu kemudian pelaku tak bisa menahan emosi dan langsung mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Selang 15 menit, akhirnya tersangka ditangkap dan dibawa ke Polres. Dan dari hasil interogasi awal bahwa korban merupakan kakak kandung dari tersangka. Dan awal dari kejadian ini diawali dari adanya cekcok antara tersangka dengan korban. Dan materi apa yang dicekcokkan ini saat ini kita masih mendalami dari si korban, dari tersangka. Dan saat ini kita... Sejumlah barang bukti telah disita oleh polisi. Dan kini pelaku sudah ditahan di Mako Polres Indramayu, Jawa Barat untuk kepentingan penyelidikan terkait kasus pembunuhan. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, seorang warga Kabupaten Jeneponto tewas setelah kalah duel menggunakan senjata tajam. Sedangkan satu lainnya kritis di rumah sakit. Keduanya cekcok dan berkelahi setelah minum miras. Perkelahian keduanya pun sempat terekam dan viral di media sosial. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kekerasan dan kengerian. Video amatir duel 2 orang pria menggunakan senjata tajam terjadi di Desa 7, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang warga Kabupaten Jeneponto tewas setelah kalah duel menggunakan senjata tajam, sedangkan satu lainnya kritis di rumah sakit. Kapolsek Bangkala mengatakan kejadian ini bermula saat keduanya melakukan pesta miras dan berujung saling ejek antar keduanya. Tak terima saling ejek, keduanya berkelahi menggunakan senjata tajam. Awalnya itu mereka sama-sama minum ya, di tempat yang memang dia sering tempati. Kemudian di tempat itu terjadi adu mulut ya, antara korban dan sampai selanjutnya terduga pelaku yang sudah kita amankan itu memukul satu kali ke arah muka korban lagi Sabnai.
Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Bangkala, sedangkan satu orang yang sedang kritis dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ardiansah, Kompas TV, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, saudara. 2 pemuda menganiaya dan mencuri uang milik seorang penyandang disabilitas di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian ini terekam kamera pemantau atau CCTV dan usai video beredar, kedua pelaku ditangkap polisi. Inilah video rekaman dari CCTV saat 2 remaja menganiaya seorang penyandang disabilitas yang sehari-harinya hidup dari menjual barang bekas. Ini terjadi di depan sebuah toko di Jalan Kartini, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat pada Minggu pagi. Tidak hanya menganiaya korban, kedua pelaku juga mengambil uang milik korban. Usai rekaman video viral, Polres Pematang Siantar mengamankan kedua pelaku. Salah satu pelaku masih berusia 13 tahun. Kedua pelaku ditangkap polisi di lokasi berbeda. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri uang milik korban untuk kebutuhan sehari-hari. Namun setelah dilakukan tes urin, kedua pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Pada saat hari kejadian, pukul 4.30, korban tertidur di depan toko ganda Jalan Kartini. 2 orang pelaku ini kemudian melihat korban tertidur sambil memegang uang di sebelah kiri, di tangan kiri, memegang uang sebesar Rp200.000. Ada niat dari pelaku untuk mengambil uang tersebut, sehingga 2 pelaku ini melakukan penganiayaan. Korban yang berusaha mempertahankan uangnya tersebut tidak mampu lagi mempertahankan, sehingga uang dapat diambil oleh kedua pelaku. Polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka dan menahan pelaku yang dewasa. Sedangkan pelaku yang masih di bawah umur dikenai wajib lapor. Pelaku diancam pidana pasal 365 ayat 2 dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, puluhan monyet beberapa hari terakhir menyerbu kebun milik warga di Dusun Labuange, Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move!
Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi Fulas. Fulas dari Lapi. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seekor ular jenis piton masuk ke permukiman warga di Desa Hargotirto, Kabupaten Kulon Progo. Ular sepanjang 2,5 meter ini berhasil ditangkap usai memangsa ternak warga. Ular sepanjang 2,5 meter dengan bobot sekitar 7 kg ini berhasil ditangkap usai memangsa ternak milik warga yang tersimpan di dalam kandang. Warga yang curiga dengan suara gaduh di belakang rumah langsung mendatangi kandang dan menemukan ayam miliknya sudah dimangsa ular. Sekitar jam 6 pagi itu mendengar suara ayam gaduh, saya tengok. Kemudian saya melihat ada ular itu masuk ke dalam kolong gorong-gorong. Itu ternyata sudah makan ayam punyaan saya. Bersama anaknya itu ada 3 ikut hilang. Mungkin karena cuaca yang ekstrim panas, terus mungkin kekurangan pangan, mungkin terus itu masuk ke rumah-rumah warga. Ular sepanjang 2,5 meter ini untuk sementara disimpan di kandang milik salah satu warga sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Sering Mas kejadian seperti ini ya? Sebelumnya juga pernah, tapi belum sempat memakan ternak warga. Sudah ketahuan dulu lalu langsung kita tangkap. Ular yang masuk ke permukiman warga ini biasa terjadi saat musim kemarau. Diduga cuaca panas dan pasokan makanan di hutan yang menipis menyebabkan satwa ini mencari makanan di sekitar permukiman warga.
Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau di Jogja warga didatangi ular, di Sulawesi Selatan puluhan monyet beberapa hari terakhir menyerbu kebun milik warga di Dusun Labuange, Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sejumlah buah hasil kebun warga pun raib dimakan kawanan monyet. Puluhan monyet menyerbu perkebunan milik warga di Dusun Labuange, Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kawanan monyet ini mengambil buah-buahan di kebun. Usai menyantap buah milik warga, kawanan monyet langsung kabur ke hutan. Karena kering semua, turun ke pemukiman mau minum lah, mau makan lah. Artinya makan pepaya, makan buah-buahan lah, mangga, pisang, lari mi. Oh, ya begitu. Artinya kalau sudah diusir langsung kabur lagi ke hutan ya? Kabur. Tapi belum ada yang diserang selama ini? Tidak ada. Kawanan monyet ini datang diduga akibat pohon dan sumber air di hutan mengering. Kawanan monyet ini memang tidak mengganggu warga, bahkan masuk ke rumah warga. Kawanan monyet hanya menghabiskan buah-buahan di kebun milik warga. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Baru, Sulawesi Selatan. Kita ke sorotan lain, saudara. Bapak asuh anak stunting menjadi salah satu upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Banda Aceh, Aceh. Program ini merupakan gerakan sukarela bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk menekan angka stunting di dalam negeri. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Aceh, yang menjadi salah satu bapak asuh untuk anak-anak berisiko stunting di Aceh. Kementerian Keuangan Aceh memberikan makanan tambahan bergizi kepada sejumlah anak berisiko stunting di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Sumber dana untuk bapak asuh stunting ini berasal dari sumbangan yang dikumpulkan dari para pegawai yang sukarela mendukung upaya penurunan stunting di Aceh. Menurut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safwadi, angka prevalensi stunting di Aceh masih tinggi. Data survei status gizi Indonesia menunjukkan Aceh menempati peringkat 5 tertinggi di Indonesia. Menurutnya, dengan gotong royong menjadi bapak asuh untuk anak stunting akan mempercepat penurunan stunting. Tidak semua orang tua yang sudah punya bayi mempunyai kapasitas kemampuan ekonomi yang merata. Kita coba ingin sisipi dari kesadaran kita sebagai pegawai bahwa dalam program ini tidak ada satupun unsur uang negara yang kita gunakan, tapi betul murni dari kerelaan dari para pegawai yang ingin berkontribusi. Kemudian kita juga ingin mendorong sebuah gerakan bersama, bagaimana kemudian kita meningkatkan sanitasi, meningkatkan upaya-upaya agar hidup bersih bisa dibangun di tengah masyarakat. Bapak asuh Kementerian Keuangan Aceh memberikan edukasi dan makanan tambahan yang dimasak di dapur sehat. Selain itu, ada juga dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk memantau perkembangan anak guna mencegah stunting. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, akibat kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Juli lalu, warga di sejumlah lokasi di Indonesia mengalami krisis air bersih dan hanya bergantung pada bantuan air bersih kiriman sukarelawan dan pemerintah setempat. Dan demi air bersih, warga juga rela antre agar bisa mengisi sejumlah jerigen. Sejumlah warga di Desa Montorna saling menunggu giliran untuk mengisi air kiriman dari BPBD Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Karena suplai air terbatas, masing-masing warga hanya mendapat jatah 2 timba saja. 2 timba ini biasanya hanya cukup untuk digunakan sebagai air minum dan memasak. Warga di Desa Montorna sangat bergantung pada suplai dari pemerintah. Sebab di desa ini, semua sumur dan sungai sudah kering sejak bulan Juli lalu. Akibat kemarau panjang, jumlah desa yang mengalami kekeringan terus bertambah. Saat ini sudah ada 59 desa yang mengalami kekeringan, dan 9 diantaranya mengalami kering kritis. Puluhan desa ini tersebar di 17 kecamatan.
Informasi lain tentu kan mereka juga pasti mengalami kesulitan secara ekonomi dan semacamnya. Jadi ada beberapa desa yang sudah kami intervensi, kita distribusikan jerigen untuk menampung air, kita siapin jerigen, kita kasihkan ke beberapa desa, terutama di Pasang Songan dan di Baru itu dan kemudian ada beberapa sembako yang sudah mulai dikirim. Di Padang, Sumatera Barat, warga juga antre air bersih kiriman BPBD Kota Padang. Kemarau membuat sejumlah titik di Kota Padang mengalami kekeringan, di mana yang paling parah terdampak adalah Kecamatan Padang Selatan. BPBD Kota Padang mendata keseluruhan ada 2.265 kepala keluarga yang kesulitan air bersih. Dari jam berapa jam tadi antri warga di sini? Antri paling 3 jam lah. 3 jam. Tampak di sini 2 RW lebih kurang 150 kakak. 150 kakak. 2 RT. Itu kekurangan air bersih semua? Kurang. Sebelumnya air bersihnya sumbernya dari mana? PDAM? PDAM. Sekarang kondisinya? Kondisinya airnya nggak jalan. Emang nggak, ya sekarang udah total ya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga terdampak, BPBD telah menyalurkan 185.000 liter air bersih. Penyaluran bantuan air bersih ini akan terus dilakukan hingga suplai air bersih warga terdampak kekeringan kembali normal. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD bekerjasama dengan perusahaan daerah air bersih Kota Padang. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi wisata edukasi agar anak lebih kreatif dilakukan sekolah dasar di Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan murid belajar membuat dan mewarnai gerabah. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move! Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid,
minyak gosok, urut dan pijit. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamber terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Bablas angine. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamber terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Saudara, sebulan kemarin kita sering mendengar kata-kata viral di media sosial yang berasal dari ekspresi seorang mahasiswa dengan celetukannya bercanda. Nah, Selasa Bahasa kali ini akan membahas mengenai kata yang tepat terkait kata bercanda sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut informasinya. Bercanda, bercanda. Wah, pasti sudah tidak asing kan dengan ekspresi lucu yang berasal dari suara dari seorang mahasiswa di Yogyakarta. Suara ini pun kemudian viral di media sosial, menjadi meme dan ramai dibicarakan. Nah, karena ramai, segmen Selasa Bahasa pun tak mau ketinggalan tren dengan membahas definisi kata bercanda ini. Tapi tar dulu, yang benar itu bercanda atau bercanda ya? Yuk kita tanyakan dulu kepada warga, mana kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bercanda tanpa huruf R atau bercanda dengan huruf R? Mana yang benar, bercanda atau bercanda? Bercanda. Mana yang benar, bercanda atau bercanda? Bercanda. Mana yang benar, bercanda atau bercanda? Bercanda. Wah, semuanya benar. Karena kata yang tepat yakni bercanda dengan huruf R, bukan bercanda tanpa huruf R. Dan berikut penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV kenapa harus menggunakan imbuhan huruf R. Ya, belakangan ini memang viral kata bercanda yang dilafalkan oleh seorang mahasiswi khas dengan nada yang lucu. Tentu kita tahu yang benar pelafalannya tidak memakai huruf Y. Lalu jika pertanyaannya yang benar apakah bercanda tanpa R atau bercanda dengan R, jawabannya bisa dilihat dari bentukan katanya.
Kata ini, kata dasarnya adalah canda dan mendapat awalan ber. Jadi yang benar adalah bercanda, menggunakan R karena R-nya tidak luluh. Menurut KBBI, kata bercanda ini maknanya bertingkah, berkelakar, bersenda gurau, ataupun berseloroh. Jika awalnya canda merupakan kata sifat, kemudian diberi imbuhan ber, akan menjadi kata kerja. Karena bercanda artinya seseorang melakukan sebuah candaan kepada lawan bicara. Bercanda, bercanda. Nah, karena ekspresi viral itulah yang membuat kita menelaah kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Untuk apa? Ya tentunya untuk melestarikan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, wisata edukasi agar anak lebih kreatif dilakukan sekolah dasar di Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan murid belajar membuat dan mewarnai gerabah. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Sebanyak 80 siswa Sekolah Dasar Islam Nusantara Kota Pekalongan di Desa Wonorejo, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan berwisata sambil belajar membuat gerabah, yakni kerajinan dari tanah liat. Didampingi para pengajar, satu persatu murid membuat gerabah seperti mangkok, vas bunga, dan piring. Meskipun terlihat susah membuat gerabah, namun anak-anak tetap semangat mengolah tanah liat itu. Bikin apa ini? Mangkok. Susah nggak? Gampang. Oh, pakainya apa sih ini sih? Tanah liat. Tanah liat. Oh, apa? Kamu baru pertama kali buat apa udah? Baru pertama kesini atau gimana? Apa sering? Pernah kesini nggak? Pernah kesini waktu TK. Oh, TK ya. Seneng nggak buat kayak gini? Seneng. Seneng ya. Pihak sekolah sengaja mengajak siswa wisata edukasi gerabah dalam rangka melatih kreativitas siswa. Pertama biar mereka mengenal apa itu gerabah, terus mengenal apa dari tanah liat itu bisa dibentuk apa aja. Terus selain itu juga mereka tahu teknik pembuatannya seperti apa. Salah satu kerajinan yang bisa diaplikasikan ketika siswa sudah nanti bisa untuk kerajinan kayak buat apa nanti kan juga bisa. Pengelola wisata edukasi gerabah menyambut baik adanya anak-anak yang mau belajar membuat gerabah di tengah minimnya perajin gerabah saat ini. Itu kan asli desa Wonorejo ini ya. Saya amati semakin tahun pengrajin gerabah itu regenerasinya nggak ada. Sudah amati sudah hampir punah. Saya melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya saya berpikir bagaimana ya supaya Desa Wonorejo ini gerabahnya biar tambah semangat lagi. Akhirnya saya mempunyai ide membuat tempat khusus pelatihan wisata edukasi. Dan alhamdulillah baru berjalan kurang lebih 2 tahun ini ya, responnya sangat bagus dan setiap hari. Gerabah yang telah dibuat anak-anak selanjutnya dijemur dan diberi warna. Setelah kering, hasil karya mereka bisa dibawa pulang. Bagi anak-anak yang ingin berlatih membuat kerajinan dari tanah liat dikenakan biaya Rp20.000 termasuk dengan gerabah yang bisa dibawa pulang. Arif Mawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kabar inspiratif lainnya saudara, sebuah komunitas di Tegal, Jawa Tengah berhasil mengolah sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai jual. Berbagai kerajinan dibuat dari sampah plastik rumah tangga. Di antaranya tas yang bahkan berhasil dijual di pasar internasional. Mungkin Anda tak percaya jika tas-tas ini dibuat dari plastik bekas limbah rumah tangga. Ya, sampah plastik yang sudah tak terpakai memang sengaja dikumpulkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi beragam produk yang bermanfaat. Termasuk salah satunya tas-tas ini. Beranggotakan 14 orang, kelompok yang bernama Rutela atau Runtah Tegal Laka-Laka ini berhasil mengolah sampah rumah tangga menjadi produk yang memiliki nilai jual. Aneka jenis sampah diantaranya koran bekas, plastik bungkus minuman seduh, bungkus deterjen, limbah kawat, paralon, dan kain perca. Sampah tersebut dimanfaatkan menjadi hiasan rumah,
souvenir, hingga fashion dan kostum karnaval. Komunitas yang telah ada sejak tahun 2017 ini terus mengembangkan kreativitasnya dan membuat beragam produk bermanfaat. Mereka tak hanya bisa menghasilkan pendapatan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan yang bersih. Salah satu pengurus dari kelompok ini, Mufasiroh, mengatakan untuk memudahkan mendapatkan bahan baku, ia bekerja sama dengan sejumlah bank sampah. Selain itu, ia juga menampung sampah hasil pilahan dari warga sekitar. Dari lingkungan sekitar, dari warga, karena dari warga itu banyak sampah-sampah rumah tangga, jadi mereka itu sudah pilah sampah dari rumah. Kemudian kami bertemu dengan bank sampah itu, dan sekarang kami sudah bekerjasama dengan bank sampah. Mereka setor ke kami. Beli ya sampahnya? Iya, itu ada nilainya. Namun bukan berarti dalam proses pengolahan daur ulang ini tidak memiliki kendala. Proses yang panjang untuk terus berkontribusi pada lingkungan membuat PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah ikut memberi dukungan dengan memberi bantuan berupa alat penunjang produksi, pelatihan keterampilan, dan bantuan pemasaran. Jadi peran Pertamina Patra Niaga Regional JBT untuk ningkatin kualitas dari komunitas Rutela ya. Untuk lebih berkembang itu kita biasanya nyiapin pelatihan dan penyediaan alat untuk pengelolaan limbah non-B3 ini. Setiap bulannya, kelompok Rutela ini bisa membantu mengolah sampah plastik hingga 10 kg. Kerajinan dari limbah plastik rumah tangga berhasil dijual hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Polandia. Harga produknya dibanderol dari Rp3.000 hingga Rp1.000.000, tergantung bentuk dan kerumitannya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan ajak Anda jalan-jalan ke sebuah hotel di Kyoto, Jepang yang menawarkan keramah tamahan dari dua budaya yang dipadukan, yakni budaya Jepang dan budaya Thailand. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Salonpas Jet Spray, let's move. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda?
Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, sebuah hotel di Kyoto, Jepang menawarkan keramah tamahan dari dua budaya yang dipadukan, yakni budaya Jepang dan budaya Thailand. Hotel ini tak hanya memberikan suasana yang berbeda, namun juga memadukan makanan dari dua budaya. Nuansa otentik budaya Jepang bisa langsung terlihat dari desain bangunan sebuah hotel yang ada di kota Kyoto, Jepang ini. Kota Kyoto memang merupakan kota yang banyak memiliki situs bersejarah dan menjadi destinasi wisata bagi turis asing. Untuk itulah, Hotel Dusit Thani di Kyoto ini menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung dengan memadukan dua kebudayaan yang berbeda, yakni Jepang dan Thailand. Hotel ini di bawah naungan Dusit International Thailand yang baru beroperasi sejak 1 September 2023. Namun, meski baru dibuka di Kyoto, Jepang, hotel ini dikelola oleh jaringan internasional yang sudah memiliki pengalaman di bidang pelayanan hotel. Memasuki lobi hotel, pengunjung akan bisa menikmati karya seni pagoda. Seni ini perpaduan desain ikebana dari Jepang dan garang dari Thailand. Karya seni ini juga merefleksikan nama hotel ini, Dusit Thani, yang berarti City in the Heaven atau kota di dalam surga. Kemudian ada pula taman hias Jepang bernama Zen Garden yang menjadi jantung hotel ini. Suasana, desain, serta karya seni yang dihadirkan di Hotel Dusit Thani terinspirasi dari kekayaan warisan budaya Jepang. Sementara, keramah tamahan khas Thailand disajikan melalui pelayanan ramah para petugas hotel kepada para pengunjungnya. Area General Manager Hotel Dusit Thani Kyoto, Makoto Yamashita, menyebut hotelnya menawarkan pengalaman berbeda.
Tidak hanya sebagai sarana akomodasi tempat menginap, Hotel Dusit Thani juga menawarkan pengalaman menginap di tengah kebudayaan lokal. Hotel Dusit Thani Kyoto memiliki 147 kamar bernuansa Jepang yang tersebar di dalam 4 lantai. Hotel ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, mulai dari pusat kebugaran, kolam renang, pusat kesehatan yang menawarkan terapi pijat kuno Thailand, serta upacara minum teh khas Jepang. Customer experience is very important. Just as you know, every corner has a big or small is a hotel in the Kyoto, but they just provide rooms, accommodation. But we offer to experiences, customer experiences, the locality. It's very important. Like coming from outside Japan too, or someone from the outside, Kyoto, come here. Why? Experiences. Yes, we offer here to tea ceremony. We invited the Michael, Japanese traditional more beautiful lady here to serve the tea or some traditional dance in here. Yeah, because this is very important experiences. Yes. Very this is very unique, and we have something to the mix. Okay, facility and also courtyard and also the outside, this is what the design test, same as the house, the local house too. Yeah. Perpaduan budaya Jepang dan Thailand juga dapat dirasakan oleh pengunjung saat mencicipi sajian kuliner di restoran hotel. Seluruh bahan makanan yang disajikan merupakan hasil tanam dari petani lokal pilihan. Pengunjung bisa memilih area Ayatana yang menyajikan makanan khas Thailand atau area Koyo yang menyajikan makanan khas Jepang. デュシタニ京都のシグネチャーメニューに関してはまず、タイフードですね。バンコクで、ミシュラン、ワンスターシェフだったボーランが監修したアヤタナというレストランがあります。こちらの本格的なタイレストランを、まず、デュシタニホテルとして提供していきたいと思っております。 Perpaduan dua kebudayaan inilah yang membuat Hotel Dusit Thani menjadi hotel yang menjadi unggulan di Kyoto. Dengan predikat Hotel Bintang 5, hotel ini siap untuk menerima tamu dari berbagai negara dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung. Saudara Sapa Indonesia Siang akan kembali usai jeda dengan informasi 2 orang yang berhasil membawa kabur sepeda motor seorang pengajar di tempat bimbingan belajar di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya. Aksi pelaku yang meninggalkan helm korban ini berhasil terekam kamera CCTV. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari.
Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saudara, 2 pelaku pencurian motor berhasil membawa kabur sepeda motor seorang pengajar di tempat bimbingan belajar di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya. Aksi pelaku yang meninggalkan helm korban ini berhasil terekam kamera CCTV. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di tempat parkir bimbingan belajar terekam kamera CCTV. Tak butuh waktu lama. Kurang dari 1 menit, pelaku langsung membawa 1 unit motor. Hilangnya motor baru diketahui saat teman korban hendak bersih-bersih dan melihat hanya helm yang tertinggal. Kasus pencurian ini pun sudah dilaporkan ke polisi. Saya ngepel karena kaca ruangan kami ini ada bagian terus pandang, ada juga yang bagian blur. Jadi waktu itu saya ngepel dengan posisi agak sedikit jongkok, melihat kok motornya sudah tidak ada, tapi helmnya ada. Dan kejadian itu hanya cepat sekali, sepersekian menit saja. Karena waktu di bawah itu teman saya masih melihat ban motornya. Kami tutup Sapa Indonesia siang hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan pastikan tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa.
Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Saudara, sebuah truk pengangkut peti kemas mengalami kecelakaan hingga terbalik usai menabrak pagar pembatas di ruas Jalan Tol Jor, daerah Cilincing, Jakarta Utara, Selasa siang. Truk pengangkut peti kemas ini mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Tol Jor di sekitar kilometer 61. Terlihat truk pengangkut tersebut terbalik dengan kepala truk menabrak pagar pembatas. Tidak hanya itu, peti kemas yang dibawa juga terlepas dari truk. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Namun, arus jalan tol yang menuju pelabuhan Tanjung Priok sempat terhambat. Diduga sopir truk mengantuk saat berkendara. Demikian Kompas Update, saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh olahraga berat gini, gak takut keringat di baju. Gue juga gak khawatir keringat di baju. Karena kita pakai Soklin Pewangi Active Sport baru. Teknologi anti gerahnya jaga sirkulasi udara di serat kain. Cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor dengan antibacterial beads, lindungi baju dari bau tidak sedap. Pakai yang bikin adem, baju tetap segar. Soklin Pewangi Active Sport. Bebas bau, keringat di baju, no way. Wingscare. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Bu minta pada kalian untuk konsekuen, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Mengabulkan permohonan pemohon berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi kalau udah ketua palu itu ya nggak ada lagi, mau diapain lagi, memang udah begitu ketentuannya sudah. Itu menurut saya akan menambah beban dalam proses pengambilan keputusan. Suka atau tidak, itu proses yang saat ini terjadi pada pengambilan keputusan Pak Prabowo. Kalau betul ya, kader Gerindra, Tikar, Pak Prabowo itu paling sering menyebut anak kandungnya Pak Jokowi sebagai calon paling kuat. El Nino indeksnya semakin menguat, impact-nya akan makin terasa, yaitu kekeringan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Kesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang tercantum dalam gugatan nomor 29/51 dan 55/PUU garis datar angka Romawi 21/2023.
Tetapi, di hari yang sama pada 16 Oktober 2023, gugatan keempat dengan nomor gugatan 90/PUU angka Romawi 21/2023 untuk pasal yang sama, undang-undang yang sama, justru dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Palu sudah diketuk, keputusan sudah diambil. Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin mengecewakan banyak pihak. Publik harus menerima putusan tersebut sebagai ketentuan hukum. Jadi kalau udah ketuk palu itu ya nggak ada lagi. Mau diapain lagi? Memang udah begitu ketentuannya sudah. Gitu. Nah, artinya ya 40 tahun ditolak, tapi punya pengalaman di jabatan politik yang elektif itu dimungkinkan untuk terlibat dalam proses pencapresan maupun cawapres. Putusan MK tersebut sempat dihubungkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo. Setelah putusan MK keluar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam peresmian beberapa kantor DPC partainya sempat menyinggung loyalitas kepada kader-kader partainya. Ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Dinamika politik berkembang dengan cepat. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, waktu pendaftaran pasangan Capres-Cawapres membuat partai-partai politik dan koalisinya harus mendaftarkan pasangan jagoan yang akan diajukan dalam Pilpres 2024 mendatang. PDI Perjuangan dan koalisinya bersama P3, Hanura, dan Perindo mendeklarasikan cawapres yang mereka ajukan. Megawati Soekarno Putri yang langsung mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar. Saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Penentuan calon wakil presiden menjadi faktor penting dalam hal kontestasi pemilu mendatang. Hanya koalisi besutan Prabowo Subianto yang belum mendeklarasikan nama calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, faktor eksternal yang disertakan sebagai penentu dalam koalisi Prabowo justru memperumit keadaan. Prabowo yang selalu menyebut peran Jokowi dan